aneh-aneh ya pendukung owner dari SS dan RG. Jadi Doktif dianggap gagal, dianggap iri, nggak ada inovasi. Tolak ukurnya apa? Karena tas, karena gaya hidup, karena style. Jadi dianggap gagal, dianggap iri, karena tas. Jadi bener dong apa yang saya katakan. Owner skincare flexing, konsumennya flag. Jadi menurut mereka keberhasilan adalah dilihat dari gaya hidup, keberhasilan dilihat dari kekayaannya. Pertanyaannya, kekayaan mereka didapat dari mana? Sekarang gimana tuh cara taunya itu overclaim atau enggak? Kalau misalkan labnya nggak ada yang bisa nguji. Ada, Gary. Udah bener-bener lu tinggal sama SpongeBob di bawah air, pakai muncul ke permukaan. Ya kalau belum bisa diuji jangan dipaksain, kocak. Logikanya begini ya mbak, kalau lab di Indonesia itu baru bisa nguji niacinamide dan retinol, bukan berarti kita harus nunggu labnya bisa ngecek semua ingredient. Ya masa lab kita paksain, justru kita manfaatin ingredients yang bisa diuji sebagai indikator awal produk itu overclaim atau tidak. Misalkan suatu produk itu overclaim di niacinamide dan retinol, ya nggak perlu uji ingredients yang lain. Lah kan salah satu ingredientsnya udah terbukti overclaim. Gimana sih logika lu? Kecuali niacinamide dan retinol tadi tidak overclaim. Barulah untuk mengetahui overclaim apa nggak secara absolut, kita harus menguji semua ingredientnya. Dan tidak ada jaminan juga bahwa produk yang diuji oleh konsumen tersebut adalah produk yang beredar di pasaran. Kita kan nggak tahu apa yang sudah terjadi pada produk yang diujikan oleh konsumen tersebut. Nah itu pinter, berarti nggak ada jaminannya juga dong produk yang dilaporkan ke BPOM atau dokumen formulasi si produsen itu sesuai dengan apa yang beredar di masyarakat. Makanya BPOM bertugas di pengawasan post-market, yaitu pengawasan setelah produk itu beredar di masyarakat. Kalau cuma pas pendaftaran nomor notifikasi BPOM doang mah, namanya bukan Badan Pengawas Obat dan Makanan, tapi Badan Pendaftaran Obat dan Makanan. Kocak. Sekarang let me make it clear, oke? Overclaim itu erat kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh brand. Contoh brand mengklaim dengan kata manfaat. Itu berbeda ketika brand mengklaim 10% niacinamide. Karena yang satu terkait kualitas dan yang satu terkait kuantitas. Ini juga erat kaitannya dengan positioning produk yang saat ini mengalami pergeseran. Jika dulu banyak brand yang mempositioningkan produknya dengan kata-kata manfaat, which is kualitas, sekarang kebanyakan brand udah banyak yang memberikan positioning produknya dengan menggunakan ingredient, which is kuantitas. Ini terjadi karena sudah terlalu over red ocean-nya industri skincare. Jadinya brand itu berlomba-lomba untuk menentukan positioning produknya, entah itu dari manfaat, ingredient, atau packaging, atau yang lain-lain. Jadi nggak peduli brand itu menggunakan kata-kata apa dalam memasarkan produknya. Karena yang paling penting adalah apa yang dipublikasikan atau apa yang diklaim oleh brand itu sesuai dengan keadaan aktualnya. Pertanyaan gue cuma satu, bagaimana cara kita melindungi diri dari produk overclaim kalau enggak dengan cara membuktikan produk itu overclaim apa enggak? Apakah kita semua harus menempuh pendidikan seperti yang Mas Gary lakukan? Karena kan Mas Gary kan tahu banget ingredient ini. Kan nggak mungkin kan, nanti lowongan kerja buat Mas Gary jadi semakin kecil kan? Nah gimana? Masih mau berkutat di kata-kata akreditasi, validasi, vaksinisasi, dan overclaim? Hah? Mau apa lagi kata-katanya ini, ha? Jadi si Karang Gigi itu lagi tantrum guys, gara-gara dia dibilang Karang Gigi gitu. Kalau gue ya, untuk menghadapi orang yang nggak punya akal sehat, ya gue juga harus pakai akal nggak sehat sih. Karena akan percuma dikasih data dan fakta gimana pun, mereka ya akan tetap terus denial. Dari awal gue udah bilang, bahkan gue tanya ke pihak mereka, kalian berada di posisi siapa? Kalian berada di pihak mana? Pihak mafia kah atau pihak konsumen? Udah, sejelas itu pertanyaannya. Mereka nggak bisa jawab. That's why gue nggak akan pernah nanggepin argumen-argumen mereka dengan argumen yang berbobot. Ngapain? Kita cari data dan fakta gimana pun, nggak akan masuk ke mereka. Tapi yang bikin gue gedeg adalah dokter-dokter di luar sana, bahkan untuk menjelaskan sesuatu itu perlu riset, perlu mencari jurnal ini itu. Nggak asal nyerocos gitu. Nah ini dia kapasitas dia sebagai apa? Dokter bukan, farmasi bukan, orang BPOM bukan. Siapa gitu loh, kapasitasnya sebagai apa? Gue sendiri bahkan komentarin kasus ini tuh gue nggak mau nyentuh ranahnya dokter, ranahnya farmasi, ranahnya orang-orang kesehatan. Gue nggak akan nyentuh itu karena gue nggak di bidangnya.
Yang gue sentuh biasanya kayak argumen-argumen yang nggak masuk di akal gitu, akal sehat gitu, logika-logika yang sesat gitu. Itu gue nyentuh di situ. Gue nggak akan bahas tentang kandungan ini harusnya seperti ini, nggak, karena memang bukan bidangnya gue. Nah masalahnya dia itu backgroundnya nggak ada apa-apa kok, sok tahu, lebih tahu daripada orang-orang yang punya background di kesehatan. Apalagi si Pak Dedi itu yang katanya duta bahasa tapi mengartikan kata overclaim aja dia nggak bisa gitu. Aneh, kata overclaim bagi dia itu aneh gitu, nggak nyambung. Siapa lagi, Dokter Janet sama siapa mas-mas biasa aja yang ada background di kesehatannya, malah logikanya nggak jalan gitu loh. Padahal mereka di situ di bidangnya, tapi malah logikanya nggak jalan. Apalagi yang backgroundnya bukan di bidang kesehatan, lebih nggak masuk akal mana tuh gitu. Nggak nyenggol gua nggak makan. Karang gigi. Lu, gua sebenarnya nggak pengen flexing tapi ya gimana gitu ya kan. Gua nggak ngonten aja, gue bisa bayarin 10 kali behel lu gitu loh. Lu nggak usah ngebacot, nggak nyenggol lu nggak makan. Receh itu, receh. Gue nggak ngonten aja gue bisa bayarin behel lu. Gue nggak bisnis aja gue bisa bayarin behel lu ya. Yang terakhir gue tuh sebenarnya paling anti ya sama bully-bullyan itu, gue paling nggak suka lah. Tapi gue ngeliat dari sisi mereka, kok mereka kayak begini banget ya. Doktif aja dibilang kayak gini, itu semua pihak-pihak doktif tuh dibilang kayak gini. Bahkan gue pun ya dikata-katain mereka, walaupun nggak mempan. Doklip itu, dokter Alip itu juga dikatain botai lah segala macam. Itu dari mereka. Gue punya prinsip, gue nggak akan ngebully orang kalau cuman masalah adu argumen doang. Adu argumen ini kayak misalkan ya cuman gue suka A, lu suka B, udah adu argumen doang. Itu bagi gue nggak masalah. Gue nggak akan pernah sampai ngebully orang hanya gara-gara adu argumen. Tapi masalahnya ini tentang siapa mafia dan siapa konsumen. Gue nggak bisa berkompromi dengan hal itu. Ketika ada mafia, ya harus kita berantas, ya harus kita hujat habis-habisan. Masa iya mafia kita bilang, ih kamu baik deh. Enggak, mafia itu nggak bisa kita treatment kayak gitu. Mereka aja tega sama konsumen kayak gitu. Masa kita harus dengan lemah lembut ngadepin mafia? Enggak dong, nggak kayak gitu konsepnya, oke? Oh yang terakhir kali ya, udah menurut gue yakin lah konten-konten konten-konten teman-teman yang lain yang edukator-edukator pembela konsumen itu pasti udah banyak lah beredar di FYP kalian. Kalian udah bisa bedain mana yang membela konsumen dan mana yang enggak. Intinya gue pengen lihat nih, lu pada beneran nggak nge-cancel mereka. Nanti gue lihat nih penjualan mereka sampai pertengahan tahun, beneran nggak kalian nge-cancel. Kalau ternyata kalian nggak bener-bener nge-cancel mereka ya, besar kemungkinan gue akan akan nyenggol gitu lagi, karena ini semua orang harus tahu gitu loh. Semua orang harus tahu kalau mereka ini tidak memperdulikan konsumen. Mereka ini tidak peduli gitu loh. Lu mau sehat, lu mau sakit, lu mau apa, lu beruntusan, mau apa segala macam, mereka nggak peduli. Mulai sekarang udah berpikir secara logis aja. Kalau kalian ngerasa udah dibantu sama doktif, karena hadirnya doktif, kalian bisa selektif memilih skincare, kalian bisa lebih hemat lagi uang kalian untuk membeli skincare. Ya udah, tetap di jalan yang benar. Abaikan produk-produk mereka yang overclaim, abaikan produk-produk mereka yang berbahaya. Sekalipun mereka katanya merubah formulasinya, nggak ada. Orang yang udah itikadnya itu nggak baik sama konsumen, orang yang udah pikiran itu nipu orang terus, percaya sama gua, orang penipu itu nggak akan bisa hilang mental penipunya, dia akan terus nipu lu. Ini pegang nih kata-kata gue nih. Sekian dari Bokagi, Bobby Karanggigi. Ya, pasal pencucian uang. Pencucian uang itu. Bentar. Tahun. Ya dan Nih dengerin. dan si Reza ini harus membuktikan juga bahwa uang dia tidak kotor. Karena semudah itu. Pasal pencucian uang berarti kita harus pertanyakan dulu yang jadi pelapor si Reza ini, si Ratu Flexing ini, uangnya dari mana? Paham? Itu lama pembuktiannya, bisa bertahun-tahun. Rekening dia harus dibuka, rekening dia harus dicek. Nggak bisa sayang, makanya jangan seneng dulu. Buat yang mengaku para musuhnya Nikita Mirzani, buat yang ngaku hatersnya Nikita Mirzani, kalian jangan seneng dulu. Ini pembuktiannya bisa bertahun-tahun. Uangnya si Reza Ratu Flexing dari mana? Itu nanti dipertanyaan. Mampus nggak tuh? Mereka itu harus ngebuktiin loh. Nih coba pikir ya, pasal pencucian uang. Pencucian uang itu harus dibuktikan itu bertahun-tahun. Ya
Dan si Reza ini harus membuktikan juga bahwa uang dia tidak kotor. Karena semudah itu. Pasal pencucian uang berarti kita harus pertanyakan dulu yang jadi pelapor si Reza ini, si Ratu Flexing ini uangnya dari mana? Paham? Itu lama pembuktiannya, bisa bertahun-tahun. Rekening dia harus dibuka, rekening dia harus dicek. Nggak bisa sayang, makanya jangan seneng dulu. Ya. Buat yang mengaku para musuhnya Nikita Mirzani, buat yang ngaku hatersnya Nikita Mirzani, kalian jangan seneng dulu. Mantap, mantap, udahlah mantap. Itu baru mantap sayang. Bener nggak ya? Tuh nggak sembarangan kan? Nggak sembarangan.